Halo, ketemu lagi ya. Hari ini kita mau ngulik bab 12 dari Learning How to Learn. Judulnya lumayan unik nih, Membangun Tautan Otak. Bagaimana cara belajar yang keliru dari komik? Kita bakal bongkar bareng ya. Sumber kita masih buku keren dari Barbara Oakley, Terence Sosnowski, dan Alistair McConville. Intinya sih, kita pengen paham gimana caranya bikin koneksi mental yang benar-benar kuat gitu, bukan cuma hafalan doang. Siap ya? Siap, bener banget. Bab ini tuh fokusnya ke kumpulan tautan otak. Ini koneksi saraf yang kuat di memori jangka panjang kita. Ini fondasi penting kalau mau jadi ahli. Bayangin aja kayak lagi nyusun puzzle. Tiap tautan kuat yang kebentuk itu, nah itu kayak satu kepingan puzzle nancep. Warnanya jelas. Makin banyak yang nancep, gambaran besarnya makin kelihatan. Gitu. Oke. Dan ini nyambung banget sama konsep gurita atensi yang pernah kita bahaskan ya. Gimana tuh kaitannya? Biar kita nggak gampang kewalahan pas belajar hal baru. Tepat. Gurita atensi atau memori kerja kita itu kan kapasitasnya terbatas ya. Kalau tautan otaknya lemah, si gurita ini kerjanya berat banget buat nyambungin ide-ide dasar. Jadinya cepet capek, susah nangkap yang kompleks. Tapi kalau tautannya udah kuat, udah otomatis, gurita atensi bisa set, langsung ambil potongan info besar. Gampang. Nggak perlu ngeja satu-satu lagi lah ibaratnya. Oke. Itu jelasin kenapanya ya. Penting banget berarti. Nah, sekarang gimana cara bangunnya? Bab 12 ini kan ngasih dua ide utama ya. Yang pertama, ini yang nyindir judulnya nih, hindari belajar malas-malesan. Kayak cerita orang latihan piano sambil baca komik itu kan. Persis, itu contoh paling pas buat belajar tanpa fokus. Lawannya yaitu latihan yang disengaja, deliberate practice. Kuncinya bukan cuma ngulang-ngulang yang udah bisa loh ya. Justru kebalikannya, mesti sadar fokus ke bagian yang susah. Yang jadi tantangan buat kita, cari titik lemahnya, terus latih di situ, intensif. Jadi bukan cuma soal lama atau enggaknya latihan ya, tapi kualitas fokusnya ke bagian sulitnya itu. Menarik. Terus ide kedua, selingan, interleaving. Saya ingat tuh analogi alien siapa namanya, Liv ya, yang cuma belajar pakai palu, terus bingung pas disuruh masang skruk. Iya, analogi itu kena banget. Selingan itu ngajarin otak kita buat milih. Milih teknik atau konsep mana yang pas dari sekian banyak yang udah dipelajarin. Beda sama latihan blok yang cuma ngerjain satu tipe soal terus-menerus. Misal topik 7 semua gitu. Kalau selingan, dicampur. Soal topik 7, terus nanti ada topik 4, 5, 6. Nah, latihan kayak gini bangun fleksibilitas. Oke, jadi kalau latihan disengaja itu bikin satu kepingan puzzle jadi kuat banget. Selingan ini bantu kita tahu kapan make kepingan itu dan gimana nyambunginnya ke gambaran besar, gitu ya? Bisa dibilang gitu. Keduanya itu ngatasin masalah yang beda dalam belajar. Latihan disengaja itu ngukir detailnya. Selingan bangun pemahaman konteksnya. Kapan pakai ini, kapan pakai itu. Kemampuan milih strategi. Nah, yang penting banget di keduanya itu harus aktif, mesti dikerjain sendiri. Kayak, ingat Julius Yego, atlet lempar lembing itu? Dia emang belajar dari YouTube, tapi kan dia latihan fisik keras banget. Tindakan aktifnya itu yang bikin tautan otaknya jadi kuat, bukan cuma nonton doang. Iya. Bab ini praktis juga ya ngasih sarannya. Kayak, ngerjain soal matematika jangan ngintip kunci jawaban. Terus pakai active recall, ngingat-ngingat lagi. Sama tekniknya Benjamin Franklin itu, niru tulisan bagus buat latihan nulis. Itu kan aktif semua ya? Betul. Intinya sama semua, jangan pasif. Jangan cuma baca ulang. Jangan cuma lihat solusi. Coba ingat lagi informasinya. Atau coba terapin konsepnya di situasi beda-beda. Yaitu tadi, selingan. Mulainya dari konsep-konsep kunci aja dulu di bidang yang Anda pelajari. Ada kutipan bagus di bab ini kan, Dewi Keberuntungan menyukai orang yang mencoba. Mesti usaha aktif gitu. Oke, jadi kalau dirangkum nih, jadi ahli itu bukan cuma soal paham teori doang ya, perlu kerja keras, aktif, ngebentuk koneksi otak yang kuat. Lewat fokus ke yang susah, sama variasi latihan. Hindari deh tuh zona nyaman belajar malas-malasan. Bener banget. Nah, mungkin ini pas nih buat Anda yang dengerin buat, coba renungin sebentar.
Ada nggak sih area belajar Anda yang mungkin tanpa sadar masih malas-malasan, cuma ngulang yang gampang? Kira-kira gimana ya strategi latihan disengaja atau selingan ini bisa diterapin di situ? Pertanyaan bagus tuh. Dan buat penutup, ini ada pemikiran menarik lagi nih, terinspirasi dari Benjamin Franklin tadi. Iya, si Franklin itu kan nggak cuma niru plek. Dia bangun ulang tulisan orang lain pakai gayanya sendiri. Nah, coba deh Anda bayangin. Gimana kalau Anda coba bangun ulang sebuah penjelasan atau argumen atau solusi di bidang Anda. Bukan cuma nginget loh ya, tapi benar-benar direkonstruksi total pakai kata-kata dan pemahaman Anda sendiri. Kira-kira koneksi baru apa ya yang bisa muncul dari proses rekonstruksi aktif kayak gitu?